Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azza Zarohnim 112130 kelas HKID. Akan menjelaskan tema yang pertama, yaitu tentang fikih siyasah dauliyah. Apa itu fikih siyasah dauliyah? Yaitu politik kebangsaan yang telah menjadi topik pemikiran Islam pada masa klasik. Para ulama fikih menyebutkan sebagai syiar oleh Khalid Ibrahim sebagai hukum Islam mengenai bangsa-bangsa. Tema pembahasan syiar ini berkisar tentang perang atau yang dinamakan jihad, rampasan perang atau yang disebut ghanimah, tawaran gencatan senjata, dan lain-lain. Khalid Ibrahim memberi catatan bahwa Dar as-Salam adalah wilayah-wilayah yang dikuasai pemerintahan Islam, termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang masuk Islam karena lahir sebagai muslim atau konferensi, maupun orang-orang yang tergabung dalam ahli kitab. Dar al-Harb adalah wilayah yang dihuni oleh masyarakat di luar negeri Islam. Dan saya akan menjelaskan tema yang kedua, yaitu tentang fikih siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah merupakan bagian fikih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, undang-undang dasar negara, dan sejarah lainnya perundang-undangan dalam suatu negara. Permasalahan di dalam fikih siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-lembaga yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fikih siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi presesionan dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Dalam fikih siyasah konstitusi disebut dengan dusturi. Kata ini berasal dari bahasa Persia, semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kebenaran atau pemuka agama, Zoroaster atau Majusi. Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur yang berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis, yang konvensi, atau yang tertulis konstitusi. Kata dustur ini juga berasal dari bahasa Indonesia yang artinya undang-undang dasar suatu negara. Adapun ruang lingkup kajian siyasah dusturiyah, yang pertama yaitu persoalan dan ruang lingkup pembahasan, yang kedua yaitu persoalan imamah, hak dan kewajiban, dan yang ketiga persoalan rakyat statusnya dan hak-haknya, yang keempat persoalan bait, yang kelima persoalan waliyah ahdi, yang keenam persoalan perwakilan, yang ketujuh persoalan ahlul hal wal akdi, yang kedelapan adalah persoalan wizarah dalam perbandingannya. Apabila dilihat dari sisi fikih siyasah dusturiyah dapat dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, fikih siyasah taksiriyah, termasuk dalamnya persoalan ahlal wal aqdad, perwakilan persoalan rakyat. Yang kedua, bidang siyasah tahfidiyah, dan yang ketiga bidang siyasah qadariyah, yang keempat yaitu bidang siyasah idariyah. Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga al-ahlal wa ahlal aqd. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura atau parlemen. Dan tema yang ketiga yaitu tentang pengertian fikih siyasah maliyah, ialah politik ilmu keuangan. Sedangkan secara terminologi, siyasah maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu yang menyia-nyiakan. Jadi pendapatan negara dalam pengeluarannya harus diatur dengan baik karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat berpegang penting dalam kemaslahatan masyarakat. Ketika keuangan yang diatur sedemikian, maka dampaknya terhadap ekonomi, kemiliteran, dan hal-hal yang lainnya, yaitu kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut. Sumber-sumber keuangan. Mengenai sumber-sumber keuangan pendapatan segala aspek aktivitas negara, ada beberapa pendapatan. Yang pertama yaitu menurut Ibnu Taimiyah dalam bukunya Asy-Syiahatus Syariah fi Islahir Ra'iyah, yaitu pokok-pokok pedoman Islam dalam bernegara, yang menyebutkan bahwa hanya ada dua sumber pendapatan negara, yaitu zakat dan harta rampasan perang. Dan yang kedua yaitu, sedangkan pendapat Muhammad Rashid Ridho dalam bukunya Al-Wahyu Al-Muhammad, yaitu wahyu ilahi kepada Muhammad.
menyatakan bahwa selain zakat dan harta rampasan perang seperti yang dianjurkan oleh Ibnu Taimiyah ditambahkan jizyah pemberian yang didapatkan dari golongan minoritas non-muslim sebagai jaminan kepada mereka, baik jaminan keamanan, keselamatan, jiwa, harta, benda mereka maupun jaminan hak asasi mereka. Dan yang ketiga yaitu menurut Yusuf Qaradawi, ia menyatakan bahwa selain hal-hal di atas, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, karena jika hanya ada 3 macam sumber pendapatan negara, dapat dipastikan pendapatan tersebut tidak mungkin dapat membiayai semua keinginan negara yang makin hari makin luas dan besar. Yang pertama yaitu tentang zakat. Harta yang wajib dikeluarkan oleh pemilik yang memiliki persyaratan diberikan kepada yang berhak menerimanya, sedangkan jenis-jenis harta benda yang dapat dizakati ialah yang pertama harta benda simpanan, dan yang kedua peternakan, yang ketiga pertanian, dan keempat pertambangan, kelima perikanan, ketujuh perdagangan, ke-8 profesi, ke-9 saham dan obligasi. Dan yang kedua harta rampasan perang. Rampasan perang mempunyai 4 komponen. Yang pertama yaitu salahab, ialah alat dan perlengkapan perang yang didapatkan dari musuh di medan pertempuran. Dan yang kedua yaitu ghanimah, ialah harta yang didapatkan dari musuh dengan jalan perang selain salahab, baik barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak. Dan yang ketiga yaitu al-fa'i atau upeti, ialah harta yang dapat didapatkan dari orang kafir dengan jalan damai. Problem yang timbul dari harta rampasan perang ini adalah mengenai cara penggunaannya. Menurut ketentuan hadis, tentara yang melakukan operasional di medan pertempuran turut mendapatkan bagian harta rampasan perang tersebut. Ketentuan hadis ini berlaku karena tentara militer pada zaman Rasulullah SAW sepenuhnya bersifat sukarelawan, yang segala persenjataan dan perlengkapannya dipenuhi oleh tiap-tiap tentara yang bersangkutan, bukan oleh negara. Bahkan jaminan ekonomi untuk keluarga yang ditinggalkan ditanggung sepenuhnya oleh tentara tersebut. Lebih jauh dari itu, apabila seorang tentara cacat atau mati di medan pertempuran, dia atau keluarganya mendapat jaminan pensiunan dari negara. Karena itu, dengan perbedaan kondisi antara pasukan tentara Islam pada zaman Rasulullah SAW dengan kondisi militer sekarang ini, Syed Sabiq menyatakan bahwa tentara zaman sekarang ini tidak berhak mendapatkan harta rampasan perang. Jizyah, upeti yang dikenakan kepada non-muslim sebagai indikasi untuk jaminan terhadap mereka, baik itu berupa jaminan yang bersifat keamanan jiwa mereka maupun harta benda, hak asasi ataupun yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu pajak. Baik yang bertentuan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, ia mengatur pajak secara langsung memang tidak ada, hanya atsar para sahabat yang berbentuk praktek penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh para khulafaur rasyidin sejak Khalifah Umar bin Khattab. Itu pun terbatas pada pajak yang wajib dibayarkan oleh warga non-muslim yang menggarap tanah-tanah negara. Karena itulah wajar jika timbul perbedaan di kalangan ahli hukum Islam di dalam pendapatan yang disampaikan oleh Yusuf Qaradawi. Adapun pengeluaran dan belanja negara, yang pertama yaitu pengeluaran hendaknya kepada yang berhak, ialah merupakan tujuan terpenting dari pengeluaran keuangan negara. Telah diketahui bahwa beberapa tempat pengeluarannya negara yang telah ditentukan oleh syariat dan menyerahkan pengeluaran pemasukan lain kepada ijtihad pemerintah. Lebih utama lagi, tidak boleh mengeluarkan keuangan negara tersebut terhadap hal-hal yang haram. Dan yang kedua yaitu melindungi sumber-sumber keuangan dari pejabat, yang artinya pangkatannya atau kekuatannya untuk memanfaatkan harta rakyat yang bukan menjadi pribadinya. Dan yang ketiga yaitu menyampaikan hak kepada orangnya, yaitu